oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan singkat ini saya dan Mas Bahtiar akan coba sedikit sharing dari hasil literatur review singkat terkait isu-isu perawat perempuan, khususnya perempuan di ranah praktik, pendidikan, dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah menyingkat hasil literatur review tersebut dan sempat saya diskusikan dengan tim. Saya mendapatkan 6 poin yang kadang menjadi isu terkini di profesi kita, khususnya untuk perawat perempuan. Nah, terutama pada masa pandemi ini kan ya, kita bisa lihat di sini ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada peran ganda. Peran ganda di sini bisa dimaksudkan selain perawat bertugas secara profesional menjadi seorang perawat, perawat perempuan juga bertugas sebagai ibu. Otomatis di sini banyak dilemanya kan ya, Mas Bahtiar ya. Belum lagi kemarin yang nggak sempat pulang, nggak sempat lebaran bareng keluarga di rumah sakit, harus nunggu pasien, bukan nunggu malah sama keluarga, nggak sempat bikin kue dan lain-lain, nggak ngumpul-ngumpul di masa pandemi. Ini jadi masalah juga, bukan masalah sih, maksudnya jadi dilema juga bagi perawat perempuan. Mungkin nanti bisa sharing, terutama teman-teman yang kemarin ikut relawan, mungkin masih bekerja di rumah sakit pada saat penanganan COVID, dilema ini pasti dirasakan. Nah, kemudian singkatnya lagi ada framing baperan, di mana framing baperan ini saya dapatkan dan tim kami dapatkan sering di ranah-ranah praktik maupun ranah-ranah di ranah pendidikan dan lain-lain. Sering dianggap baperan dan ribet sehingga tidak layak untuk memimpin. Nah, ini juga sering saya dapatkan dari bahkan dari teman-teman perawat perempuan pun bilang seperti itu. Entah itu karena framing dan bagaimana, nanti mungkin itu bisa dikaji bareng-bareng. Menurut Mas Bahtiar ini gimana perspektif bahwa framing baperan itu ada di perawat, ada di perempuan? Menurut Mas Bahtiar bagaimana? Mana nih ya cowok nih? Takut ada pengalaman-pengalaman tersendiri di mana perawat perempuan merasa kalau perempuan yang memimpin itu pasti akan terjadi hal-hal yang misalkan dikit-dikit baper, dikit-dikit pakai perasaan. Nah, itu hal-hal itu sebenarnya ya salah satu fenomena yang ada di profesi kita, menurut saya. Dan saya poin penting juga sih menurut saya yang harus kita mungkin sadar dan tidak sadar ya, ternyata di peran ganda ini banyak sekali hal-hal yang menurut saya perlu digali di sini, apalagi teman-teman kita yang punya dua tanggung jawab profesional dan tanggung jawab rumah tangga. Nah, kita saja nih yang laki-laki nggak bisa multitasking seperti ini ya. Mungkin secara kodratnya memang wanita ini bisa multitasking. Saya pernah baca itu, kita monotasking yang laki-laki, tapi perempuan sangat hebat bisa multitasking. Nah, ini yang mungkin sebentar teman-teman bisa mendalami lebih lanjut lagi bagaimana sih pengalaman teman-teman, apalagi khususnya pada COVID-19 ini. Kita perawat otomatis tidak akan bertemu dengan anak, suami, dan keluarga. Nah, selain itu mungkin yang paling unik saya ibu hamil, ibu menyusui, di mana mereka harus menyusui anaknya sedangkan mereka harus juga bertugas di rumah sakit. Mungkin banyak cerita-cerita yang mungkin bisa kita eksplor lebih lanjut lagi di antara teman-teman yang ada di forum. Mungkin begitu Mas Heri. Oke. Nah, yang ketiga saya lanjutkan. Ya. Silakan Mas Heri. Lanjutkan Mas Bahtiar. Oke, baik. Nah, poin yang ketiga yang ini objek intimidasi. Nah, kita ketahui bersama, pasti teman-teman sering merasakan kan kalau profesi sebelah
itu sering banget memberikan hal-hal yang menurut kita itu tidak adil, baik itu dari segi pembagian tupoksi, di mana sadar dan tidak sadar banyak sekali kerjaan profesi sebelah yang kita laksanakan itu sendiri. Nah, selain itu belum lagi intimidasi atau hal-hal yang tidak mengenakan dalam dunia kerja, di mana kita sering di underestimate kerjaan-kerjaan kita, seolah-olah kita yang 24 jam, namun ternyata yang melihat kinerja kita itu tidak terlalu dihargai seperti itu. Nah, selain itu belum lagi itu di internal rumah sakit maupun puskesmas. Ini di luar sistem kesehatan ada namanya intimidasi yang dirasakan oleh perawat dari masyarakat itu sendiri. Kita ketahui semakin hari semakin tinggi stigma negatif yang kita rasakan, khususnya yang perawat yang menangani COVID-19. Mungkin itu bisa dieksplor juga menurut saya. Bagaimana menurut Mas Heri? Oh iya benar. Kemarin saya sempat baca artikel juga terkait kasus-kasus tentang perawat yang melibatkan perawat perempuan kan. Salah satu berita kemarin saya baca, ada perawat perempuan yang mendapatkan intimidasi dari keluarga yang sempat diperiksa COVID. Nah, keluarga tersebut setelah diperiksa COVID, akibatnya apa? Akibatnya keluarga tersebut merasa dikucilkan oleh lingkungannya. Nah, dengan keberatan itu, keluarga tersebut mengintimidasi perawat perempuan tersebut. Tapi sayangnya pada saat saya baca berita itu, perawat perempuan tersebut tidak berani melapor terkait kejadian atau insiden yang dialami oleh perawat tersebut. Ini kan ini bisa menjadi anggapan bahwa perawat perempuan pada saat diintimidasi akan cenderung takut untuk melaporkan. Itu sering menjadi bagi kaum laki-laki itu menjadi senjata, bahwa diancam aja nggak bakal melapor nih. Seringnya kayak gitu, framing di masyarakat. Perempuan itu kalau misalnya kita intimidasi pasti takut dan lain-lain, bahwa perempuan tidak ada punya kekuatan. Secara biologis memang perempuan kekuatannya beda dengan laki-laki, namun secara vokal, secara kemampuan menyampaikan dan lain-lain itu pasti bisa. Itu yang kasus yang kemarin saya baca. Kemudian berlanjut lagi, saya coba lanjut keempat, yaitu tentang biologis dan profesionalisme. Kita kan pasti tahu kan proses setiap bulannya perawat perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, pada saat proses menstruasi tersebut akan ada perubahan hormon dan perubahan mood pasti. Nah, selain perawat perempuan akan mengalami hal tersebut, pada saat mereka bekerja juga pasti akan dituntut juga untuk terus bersifat profesional depan pasien. Harus tetap ramah meskipun perempuan sedang merasakan menstruasi yang sakitnya luar biasa, kemudian perubahan mood yang mungkin mudah istilahnya senggol bacok dan lain-lain. Nah, itu di sini ada dua sisi yang perawat harus benar-benar bisa menempatkan diri dalam kondisi-kondisi tertentu. Bagaimana berarti tentang pengalaman terkait biologis dan profesionalisme perawat perempuan? Nah, betul sekali. Kalau menurut saya ini adalah dua hal yang dilematis menurut saya, khususnya bagi perawat perempuan. Untuk kita perawat laki-laki mungkin ini tidak pernah kita rasakan, namun bagi perawat perempuan ini adalah hal yang sangat challenging menurut saya. Ini saya pernah dengar juga dari teman perawat yang bekerja di rumah sakit, bahwa kalau misalkan kita pas kena periodnya atau kena haid itu sendiri, itu sangat sulit untuk bagaimana sih kita mengatur baik secara keluhan-keluhan yang dirasakan selama haid, baik secara fisik maupun psikologis. Mungkin ini bisa juga kita eksplor lebih lanjut untuk pengalaman-pengalaman teman-teman perawat perempuan khususnya. Baik, mungkin kita bisa lanjut. Oke. Nah, ini ada lagi diskriminasi di sini. Kemarin saya baca artikel, ini sih kejadiannya di UK, di Inggris, bahwa di artikel tersebut menyebutkan bahwa upah perawat perempuan itu lebih rendah dibanding laki-laki, entah faktor apa dan lain-lain. Sementara di hasil penelitian lain, saya temukan bahwa justru yang lebih bosan kerja atau mungkin yang merasakan burnout yang lebih cepat itu laki-laki.
sementara perempuan lebih cenderung untuk rendah burnout-nya. Padahal dari kinerja nih kelihatan dari burnout perempuan dan laki-laki itu berbeda. Justru perempuan lebih bisa betah kerja seperti itu, sementara perlakuan perawat perempuan di rumah sakit berbeda, itu yang dialami di UK. Kalau misalnya di perawat Indonesia, mungkin nanti teman-teman bisa share terkait bagaimana sih proses upah di rumah sakit, terutama yang perempuan. Kemudian belum lagi misal ada kesempatan penanganan kebencanaan, pasti bukan pasti ya, saya pernah dapat yang diutamakan itu malah yang laki-laki, ya kan? Padahal perempuan juga pasti bisa proses kondisi-kondisi bencana bisa gercep juga pastinya, tapi pasti dimana hampir sebagian besar yang saya dapatkan malah yang mengutamakan yang laki-laki. Menurut Mas Batiar bagaimana tuh? Ya betul sekali. Kalau menurut saya tidak hanya di bagian kebencanaan saja, mungkin di bagian-bagian yang memerlukan tenaga ekstra. Kalau menurut saya itu sering terjadi diskriminasi. Contohnya saja mungkin kayak di rumah sakit, di bagian IGD. Ya, biasanya otomatis seperti kita lihat dominasi perawat maupun tenaga kesehatan yang di UGD kan biasanya didominasi oleh laki-laki. Biasanya sistem rotasi difokuskan atau lebih banyak dialokasikan tenaga kesehatannya di UGD itu sendiri. Belum lagi diskriminasi yang berbasis gender yang menurut saya masih banyak yang dialami oleh perawat perempuan, khususnya pada tindakan-tindakan medis yang membutuhkan tenaga ekstra. Mungkin salah satunya juga di ruang bedah ya. Ya, saya pernah melihat ini di mana perawat laki-laki lebih diprioritaskan atau lebih dipilih dibandingkan perawat perempuan, karena mungkin salah satu faktornya mungkin karena kerjaannya lebih berat. Namun menurut saya ini adalah salah satu pandangan yang salah, karena tidak semua saya yakin wanita lebih bisa mengimbangi kita laki-laki, khususnya di bagian-bagian tertentu. Menurut saya seperti itu. Benar. Saya pernah baca juga artikel tuh terkait endurance-nya perempuan itu lebih panjang ketimbang laki-laki. Misalnya lari maraton ya. Kalau misalnya lari maraton, kalau cepat-cepatan laki-laki lebih cepat. Tapi untuk lebih lamanya perempuan bisa lebih lama untuk lari maraton itu. Itu sih saya pernah baca. Nah, ini bagus banget nih. Jadi kita tidak asal ngomong, ternyata ada sumbernya atau literaturnya. Ternyata wanita itu walaupun dari segi tenaganya tidak lebih kuat dibanding laki-laki, namun dari segi ketahanannya ya, wanita ternyata lebih tahan. Seperti itu. Ya, menarik sekali infonya, Nursery. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, Mas Batiar. Representasi rendah. Mungkin Mas Batiar bisa ceritakan terkait hal ini. Oh iya, representasi. Oh baik. Mungkin kalau untuk representasi, aduh udah belibet ini ngomongnya ya. Representasi yang rendah, mungkin di sini kita berfokus pada kesempatan perawat perempuan dalam ranah kepemimpinan itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui, kembali lagi, ternyata bahwa sistem patriarki ini masih sangat erat atau sangat kental di keprofesian kita, di mana kepemimpinan atau sistem yang ada lebih mempercayakan laki-laki untuk memimpin atau melit suatu organisasi maupun suatu kelompok dibandingkan dengan perempuan. Mungkin teman-teman di sini pernah merasakan, saya lebih kompeten, tapi kenapa pemimpin tidak memilih saya, seperti itu. Mungkin hal-hal ini yang banyak yang tidak disadari oleh teman-teman perawat perempuan, yang mungkin kita butuh eksplor lebih lanjut. Apakah pernah muncul nggak kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang serupa dengan hal ini, di mana ini mungkin menurut teman-teman biasa aja, namun sebenarnya ini sangat penting kita
gali lebih lanjut, karena menurut saya wanita adalah makhluk Allah yang serba bisa. Terbukti dari penanganan COVID-19 kan, dari negara-negara yang pemimpinnya atau presidennya perempuan, mereka berhasil. Contohnya di Jerman, Merkel. Kemudian Jacinda, siapa ya, di Selandia Baru itu saya lupa. Dan satu lagi pemimpin perempuan itu, mereka berhasil Taiwan. Presidennya kan perempuan juga. Nah, di sini kita lihat ternyata kepemimpinan perempuan tidak kalah. Justru mereka lebih hebat di kala negara-negara lain masih kewalahan, tapi 3 presiden ini mampu dengan segera menangani COVID-19. Karena menurut saya, kembali lagi, karena kodrat wanita yang multitasking itu menjadi salah satu kelebihan mereka dibanding kita yang laki-laki. Bagaimana menurut Mas Naseri? Oke, benar banget. Saya juga terima kasih infonya. Saya juga baru dengar tuh, bilang, oh ternyata presiden-presiden dari negara-negara tersebut ternyata perempuan juga ya. Ternyata perempuan ya. Dan mereka berhasil menangani COVID ini sampai benar-benar mereka udah kembali pada aktivitas normal, new normal lah istilahnya, walaupun masih jaga jarak. Nah, memang sih representasi rendah ini bisa dilihat dari, kalau di Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri keterlibatan perempuan dalam penanganan COVID itu memang masih rendah, masih budaya patriarkinya tinggi banget, dimana perlindungan perempuan dan anak namanya apa itu kemarin tidak dilibatkan untuk Kementerian PPA. Itu kayaknya tidak dilibatkan dalam penanganan COVID ini. Justru malah perempuan dan perlindungan anak itu, perempuan khususnya, lebih efektif dalam penanganan COVID ini. Bagaimana peran orang tua, peran perempuan di rumah, misalnya peran perempuan di rumah bagaimana bisa membuat anaknya nyaman di rumah, tidak keluar, bagaimana mengedukasi keluarganya dan lain-lain. Nah, itu justru peran perempuan di sini seharusnya dilibatkan. Terlihat lagi dari jumlah perempuan yang terlibat dalam tim penanganan COVID masih sedikit. Dari artikel Conversation yang saya baca kemarin, keterlibatannya benar-benar sangat masih minim. Seperti itu sih tambahan dari saya. Nah, saya setuju sekali ya. Di dalam ilmu keluarga atau tanam keluarga ini sendiri sebenarnya kalau dari sistem kekuasaan atau pemegang kunci dari keluarga itu kan ibu ya. Kita ketahui di keluarga itu ibulah yang mengetahui segala hal yang ada di ini. Jadi kalau menurut saya, kalau peranan ibu ini atau perempuan ini dimaksimalkan, bisa saja bisa mereduksi atau mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Mungkin seperti itu ya Mas Heri ya. Jadi perempuan ini ternyata banyak sekali hal-hal yang dari perempuan yang bisa kita explore lebih jauh. Mungkin sadar dan tidak sadar kita teman-teman bisa melek matanya bahwa ternyata kita perawat perempuan ini banyak masalah yang perlu dieksplor lebih lanjut. Oke, mungkin cukup ya Mas Batir, ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya cukup. Oke, cukup. Kita kembalikan ke Ibu Moderator. Ibu Moderator. Yang menarik sekali. Saya tuh Pak repot ya kalau tetanggaan gini. Ini terlalu tetanggaan kayaknya ya.
Bisa share? Selamat malam semuanya. Terima kasih pada Ibu Hermia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi sedikit yang saya tahu tentang keperempuanan. Mungkin langsung saja ya kita tampilkan slide-nya. Oke, mungkin sambil menunggu slide-nya, saya akan sedikit berbincang tentang keperempuanan. Kalau kita mendengar kata perempuan, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Biasanya kan kalau perempuan itu asosiasinya dengan apa? Ya, Full. dan asosiasi yang negatif gitu. Jadi dulu mungkin kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita mengenal ada pergeseran mana Yo. ya tentang perempuan dan wanita. Kenapa dulu wanita itu dianggap lebih baik pemakaiannya daripada kata perempuan, sedangkan sekarang justru kebalikannya, bahwa kata perempuan itu dianggap lebih baik digunakan daripada wanita. Nah, kita langsung mungkin bisa ditayangkan slide-nya sebentar. Nah, iya yang tentang keperempuanan. Nah, di dalam slide kedua ini tuh terlihat nggak ya gambarnya? Terlihat ya, di situ saya menayangkan bahwa ada definisi perempuan menurut KBBI. Nah, ini dari KBBI edisi kelima tahun 2016, bahwa secara bahasa, kenapa kemudian sekarang dipakai perempuan daripada wanita? Karena dari segi terminologinya perempuan itu mananya adalah empu, ya kan? Kata dasarnya kan empunya atau tuan atau puan gitu kan. Jadi yang memiliki kuasa atas dirinya, tuan atas dirinya. Sedangkan kata wanita dianggap diambil dari konvensi bahasa Jawa, yaitu wani ditata, wani ditoto, artinya diatur, ditata. Nah, kayak gitu. Jadi itulah kenapa kemudian kata perempuan itu cenderung mengalami makna yang positif dibandingkan dengan wanita. Karena wanita itu asosiasinya lebih ke apa ya, inferior kayak gitu. Sedangkan perempuan tidak. Tetapi kenyataannya di dalam KBBI pun perempuan masih didefinisikan sebagai, kita bisa lihat di situ ya, orang atau manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, istri, bini, betina, hewan, dan seterusnya. Kemudian kita bisa lihat asosiasi kata yang bersandingan dengan perempuan itu semuanya negatif kan. Di situ ada titik jahat, perempuan kanan, perempuan jalang, perempuan lacur, perempuan simpanan, dan seterusnya. Tidak ada misalnya perempuan ya asosiasi kata yang positif yang berkaitan dengan kata perempuan, tapi semuanya asosiasinya adalah negatif dan berkaitan dengan hal-hal yang fisik kayak gitu. Oke, sedangkan kalau misalnya mungkin teman-teman sempat ngecek gitu ya, kalau di KBBI kita searching arti kata laki-laki, nah itu tidak ada asosiasi kata yang negatif. Contohnya laki-laki jalang, tidak ada, gitu kan? Atau misalnya kalau kita melihat pelakor, gitu kan? Pelakor itu kan berebut laki orang, gitu kan? Tapi tidak ada istilah khusus untuk laki-laki orang, gitu, meskipun kenyataannya ada. Nah, dari segi bahasa yang dipilih saja itu sudah mengandung unsur patriarki sebenarnya. Juga kalau kita akrab dengan istilah chairman, ya kan, tetapi kita tidak mengenal istilah chairwoman, gitu ya. Jadi kita hanya mengenal istilah chairman. Nah, itu dari segi bahasa.
Oke, mungkin bisa dilanjutkan slide berikutnya. Oke, ini saya sedikit membahas tentang bagaimana sih kemudian bisa muncul woman empowerment atau pergerakan perempuan ya, yang erat kemudian kaitannya. Bisa next slide. Ya, jadi ini sebenarnya dipicu oleh Declaration of Independence pada tahun 1776, di mana di Amerika ya, di situ kan ada kutipannya bahwa all men are created equal. Kenapa di situ hanya men, gitu ya? Kenapa bukan manusia ya, bukan men yang pakai A itu ya, tapi kemudian all men are created equal. Dan kita tahu bahwa yang berkonvensi di dalam deklarasi itu kan semuanya laki-laki. Nah, kemudian hal ini kemudian menggelitik para perempuan untuk membuat deklarasi tandingan gitu ya, tentang konvensi hak perempuan pertama ya, yang diadakan di Seneca Falls di Amerika juga pada tahun 1848, di mana di situ kalau sebelumnya disebutkan all men are created equal, di sini pada konvensi ini para perempuan ini menyatakan bahwa all men and women gitu ya are created equal, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan setara atau sejajar kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita mendengar gerakan feminisme ini kan sudah melalui banyak jenjang. Tapi sebenarnya stimulusnya pertama kali adalah sebenarnya feminisme ini adalah gerakan politik. Kenapa? Karena pemicunya adalah di mana di situ ada diskriminasi hak pilih ya di Amerika. Kemudian tadi sudah disebutkan beberapa ya kan, banyak sekali diskriminasi yang itu kemudian menimpa kaum perempuan. Salah satunya tadi sudah disebutkan bahwa ada beban ganda, kemudian ada double oppression nih, tekanan yang itu kemudian bagaimana sih perempuan pekerja dan juga perempuan yang itu dia harus berperan juga dalam ranah domestik. Begitu juga dengan misalnya kalau kita belajar tentang sosialisme gitu kan, tidak mungkin, dan bahkan itu masih terjadi ya ternyata di hari ini, yang tadi Mas Baktiar juga sempat menceritakan bahwa upah perawat perempuan itu lebih rendah gitu. Ternyata itu masih terjadi sampai hari ini gitu, karena zaman dulu juga sama, orang memilih pekerja buruh pabrik misalnya lebih banyak dipilihnya perempuan. Kenapa? Karena upahnya yang lebih murah kayak gitu. Nah, ada banyak sekali diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kenapa diskriminasi ini bisa muncul gitu? Kalau saya melihat sebenarnya diskriminasi ini kan didominasi oleh adanya budaya patriarki atau ya budaya yang itu sudah menomorsatukan laki-laki atau androsentrisme gitu kan istilahnya, menomorsatukan laki-laki dan menomorduakan perempuan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa muncul anggapan bahwa perempuan lemah, sedangkan laki-laki kuat? Misalnya tadi yang sudah diberikan contoh oleh Mas Heri, misalnya kalau ada relawan kebencanaan gitu kan, yang dipilih lebih utama laki-laki, tetapi tidak dipilih perempuan karena dianggap lemah. Kemudian tadi juga dianggap baperan dan seterusnya. Nah, kayak gitu, lebih emosional dibandingkan laki-laki, sedangkan laki-laki dianggap lebih rasional. Nah, ini saya rasa masyarakat masih mencampur adukan antara gender dan juga seks gitu. Jadi gender dalam hal ini, gender itu sebenarnya adalah, jadi masih mencampur adukan mana hal-hal yang bersifat kodrati atau pemberian. Jadi perbedaan antara seks dan gender ini masih sering tercampur adukan, sehingga masih sering terjadi diskriminasi gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang seks yang itu arahnya pada physically, pemberian alamiah, seperti perempuan itu menstruasi, melahirkan, menyusui, itu kan hal-hal yang tidak bisa dipertukarkan dengan laki-laki, yang memang itu kodratnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang gender, seperti perempuan itu harus bisa memasak, perempuan itu harus merawat anak, harus bisa merawat anak, itu adalah gender. Sebenarnya bukan sesuatu yang kodrati seperti itu. Nah, adanya peleburan antara ini mengakibatkan
diskriminasi karena apa-apa dilabeli bahwa itu kodrat, kayak gitu. Nah, padahal tidak. Oke, kemudian dari situlah kemudian muncul gerakan feminisme yang sebenarnya kalau kita mendengar feminisme itu mungkin konotasinya adalah perempuan-perempuan yang ingin mendominasi laki-laki, padahal tidak seperti itu. Karena awalnya, tujuan awalnya gerakan ini adalah untuk memperoleh persamaan hak sebagai manusia, gitu ya. Jadi sebagai manusia, jadi bukan bertujuan untuk mengungguli, bukan bertujuan untuk mendominasi, bahkan bukan juga bertujuan untuk balas dendam kepada laki-laki. Tetapi kemudian gerakan ini kemudian menimbulkan seperti melenceng gitu dari tujuan awalnya. Nah, ada beberapa feminis yang mungkin mengatakan bahwa karena dia feminis dia tidak butuh laki-laki. Nah, itu kita biasanya menyebutnya dia adalah toxic feminis, yang mana dia sudah melenceng dari tujuan awalnya gitu, karena tujuan awalnya adalah persamaan hak sebagai manusia, tidak ada lagi dominasi. Oke, kemudian gerakan ini yang kemudian akhirnya mempengaruhi berbagai bidang, keperawatan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sastra, dalam bidang lingkungan ya, makanya ada ekofeminisme dan seterusnya. Nah, salah satunya juga dalam hal kepenulisan gitu ya, karena kan arahnya forum ini kan nantinya bagaimana perempuan perawat ini menulis gitu kan, dan bagaimana mereka para peserta ini bisa mengeksplorasi pengalamannya sebagai perempuan yang juga berprofesi sebagai perawat, seperti itu. Oke, next slide. Ya, jadi dalam perkembangannya, pengaruhnya dalam bidang kepenulisan ini muncul. Dia adalah seorang feminis Prancis, makanya di situ bahasanya dia pakainya bahasa Prancis ya, l'écriture féminine, bagaimana writing as woman, tentu karena bagaimana menulis dalam sudut pandang perempuan. Gitu, oke, next. Nah, kenapa gitu ya perlu adanya l'écriture féminine ini gitu? Colors dalam bukunya mengungkapkan bahwa perempuan itu memiliki persepsi yang berbeda dari laki-laki dalam melihat dunia. Contoh sederhana, misalnya kalau kita misalnya ya mungkin marah kepada pacar atau marah kepada kenapa sih gitu, kamu kenapa sih, terserah. Nah, kata terserah perempuan dengan terserahnya laki-laki itu pasti berbeda kan gitu. Jadi itu adalah contoh sederhana bagaimana persepsi perempuan itu pasti berbeda dengan persepsi laki-laki gitu. Kalau perempuan bilang nggak apa gitu kan, artinya itu kenapa-napa gitu kan. Sedangkan kalau dia bilang terserah terus, nah itu kan berarti artinya ada apa-apa. Nah kayak gitu. Nah itu jadi itu salah satu contoh sederhana bahwa bagaimana perempuan itu memiliki persepsi yang berbeda dalam melihat dunia. Kemudian dalam hal kepenulisan, nah ini saya memberikan contoh dalam penulisan sastra ya, tentunya tidak hanya sastra tetapi juga semua bidang. Tapi dalam hal penulisan, para perempuan di zaman itu, ketika itu Virginia Woolf misalnya, seorang pengarang, nah itu dia menemukan kesulitan dalam hal penulisan. Bahkan itu Virginia Woolf ini harus memakai nama pena, yang itu nama penanya adalah laki-laki, supaya tulisannya itu bisa dimuat dalam sebuah media. Nah, karena ini dia sangat sulit untuk mempublikasikan tulisannya, karena selama ini yang dianggap tulisan yang berkualitas itu adalah tulisannya laki-laki. Dan karena mereka sudah terbiasa dengan tulisannya laki-laki, yang itu perspektifnya laki-laki. Kemudian mereka perlu membuat gerakan tadi l'écriture féminine, bagaimana menulis dalam kacamata perempuan kayak gitu. Nah ini adalah anggapan-anggapan tentang tulisan perempuan, bahwa tulisan perempuan itu pasti diasosiasikan dengan hal-hal yang individual. Adel diam atau semua orang gerak?
Semuanya mati. Halo. Udah bisa. Bisa. Wait. Halo, Adel bermasalah kayaknya jaringannya ya. Halo guys. Iya kayaknya. Jadi Adel Nunggu terus nggak ada suaranya. Adel ini live ya dari forum ya. Iya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi sampai ke menulis dengan persepsi perempuan, ya kan? Sebenarnya itu baru pemanasan ya, dan saya kira Adel baru akan mencapai banyak hal yang baru bagi kita itu justru di akhir-akhirnya gitu. Tetapi nggak apa-apa, ini ada gangguan yang nggak bisa kita handle sendiri karena teknologi. Mungkin kita bisa lanjut lagi dengan diskusi ya. Nah, dengan diskusi sambil nunggu Mbak Adel kembali bersama kita. Teman-teman silahkan kalau ada yang ingin sharing, mungkin juga barangkali teman-teman juga mengalami ya beberapa poin, beberapa hal yang sebagaimana tadi disampaikan oleh nursery dan nurse Tiar gitu ya. Ternyata benar loh, merasa hal yang sama gitu ya. Benar loh, saya juga mengalami hal yang serupa. Saya itu merasa kompetisi saya itu lebih bagus, tapi ternyata untuk bisa naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi karena leadernya tuh sangat susah, hanya karena saya itu dianggap ini tuh lebih sedikit dibanding teman-teman saya yang laki-laki. Padahal tak kira sama juga kinerjanya seperti itu. Silahkan teman-teman kalau barangkali yang mau sharing. Boleh, silakan. Ada yang mau berbagi? Ella barangkali, atau siapa? Kak Aini barangkali, bagaimana mungkin melihat situasi Kak Aini ini sekarang lagi di Jepang, barangkali bisa sharing apresiasi mereka terhadap tenaga kesehatan atau khususnya perawat perempuan di Jepang dengan di kita, apakah sama, kurang lebih sama atau berbeda Kak Aini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali ya mendengar suara Heli, Bahtiar dan juga Islam malam ini. Setelah sekian lama sharing sedikit tentang tentang gender di dalam dunia keperawatan. Memang porsi perawat laki-laki dibandingkan dengan perawat perempuan itu di Indonesia itu sangat jomplang sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki aja satu di ruangan mendapatkan perhatian, kemudahan, ini secara ininya subjektifnya ya gitu, yang saya lihat di ruangan
seperti langsung kalau misalnya dengan dokter-dokter juga pada lebih gampang bergaul, dari yang ibu-ibu juga seperti itu. Hal ini mungkin memang dikarenakan jumlah SDM dari laki-laki itu memang minim sekali gitu. Namun hal tersebut menjadikan penempatan porsi laki-laki yang kurang tepat dalam mengatur profesionalitasnya dalam dunia keperawatan, sehingga menyampingkan nanti peran dari perempuan itu sendiri dalam sebagai seorang perawat. Nah itu yang mungkin yang sering terjadi. Apalagi kalau saya kan bidangnya di keperawatan maternitas, alhamdulillahnya nggak ada laki-laki gitu. Yang laki-laki itu paling dokter di semuanya perempuan gitu. Cuman kalau misalnya di bedah, kemudian di ruangan penyakit dalam itu laki-lakinya mungkin ada 3 gitu. Nah itu mungkin yang sering ditemukan. Sebenarnya tidak membuat patah semangat juga. Maksudnya itu seperti harus harus mundur gitu sebagai seorang perempuan, perawat yang perempuan gitu. Gak juga. Namun itu justru kalau kita dulu kalau di kelas, kalau cuma punya 1 orang laki-laki sebagai mahasiswa diperbantukan untuk membantu apapun, bantu bawa laptop, bantu bawa proyektor, bantu dosen untuk jadi membawa tugas-tugas itu kalau misalnya kita di kelas. Tapi kalau di ruangan mungkin agak berbeda situasinya seperti itu. Nah kebetulan karena saya sekarang ini belum bekerja lagi sebagai seorang perawat, cuman interaksi dengan dunia kesehatan di sini sama di sini juga nggak terlalu banyak, karena saya lebih banyak bertemu itu dengan klinik maternitas gitu. Maksudnya itu dengan ginekologi, obstetri dan ginekologi. Jadi kalau di Jepang sendiri Kak Aini putus-putus. gitu, kayak ditolong banget gitu. Sampai kita turun dari bed pemeriksaan aja itu sepatunya diambilin sama yang perempuannya gitu. Sedangkan yang dokter itu SPOD-nya laki-laki misalnya. Terus manggilnya juga kayak gimana gitu. Jadi mungkin masih sama ya gitu. Jadi apalagi sini budaya patriarkinya sangat kuat sekali. Budaya kerjanya bagaimana perempuan dan laki-laki di ruangan bedah ataupun di ruangan yang lainnya di rumah sakit saya belum pernah melihat langsung. Cuman kalau misalnya di klinik obstetri ginekologi kondisinya seperti itu, karena kebanyakan memang perempuan semua, dan kebetulan yang menjadi peran laki-lakinya mungkin di sini adalah dokternya gitu, yang sangat terlihat sekali seperti itu. Tapi menarik sekali tadi disampaikan oleh pembicara kedua sama Mbak Adel. sama Mbak Iva ya. Adel ya. Mbak Adel benar sekali ya. Kalau kami kan saya juga mengambil maternitas ya. Dosen saya itu Prof. Yati, beliau juga menyampaikan hal seperti itu gitu. Ini yang mulai sekarang memanggil perempuan, kita menggunakan bahasa itu perempuan, bukan wanita lagi. Jadi setiap literatur review ataupun yang kami tulis itu karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, itu kita menggunakan kata-kata perempuan lagi sebagai kata bakunya gitu, tidak menggunakan kata wanita. Dan memang di dalam perkembangannya terkait dengan gender dan juga keperempuanan itu sekarang sudah mulai mencuat ke permukaan gitu, bahwasanya perempuan juga bisa memberdayakan kemampuannya baik untuk dalam bidang profesionalitas maupun dalam kepolisian. Nanti mungkin akan beliau sampaikan setelah. Misalnya tadi saya menangkap yang disampaikan oleh Bahtiar dan juga Heli, itu lebih ke peran-peran perempuan yang misalnya secara literaturnya banyak disorot, namun kalau misalnya di lapangan itu sebenarnya lebih banyak lagi gitu, lebih banyak lagi yang kita temukan dan lebih spesifik
kasusnya, tidak hanya berkaitan dengan menstruasi aja gitu, tapi ketika mereka hamil, kemudian ketika mereka dalam fase menyusui, apa saja yang diberikan oleh rumah sakit, fasilitas kesehatan, padahal ini faskes ya, fasilitas kesehatan, tapi kadang-kadang tidak menyediakan ruangan yang proper untuk ibu menyusui, untuk pumping gitu. Padahal namanya adalah kampus gitu, akademik banget. Mother friendly gitu, padahal sekarang kan perempuan perannya ganda ya, bukan hanya sebagai seorang ibu tapi juga sebagai student mom gitu kadang-kadang. Nah itu mungkin yang akan banyak juga kita sorot kalau misalnya teman-teman mau dan punya pengalaman untuk menuliskannya gitu. Kalau misalnya jadi perawat tapi harus juga menyusui, apalagi sekarang di era COVID harus menggunakan hazmat yang notabene itu dibukanya sekian jam gitu, padahal untuk pumping itu sendiri kan harus sekali 2 jam, kadang sekali 3 jam gitu. Nah itu kesulitan. Dan juga yang sedang kita hangat-hangat bahas itu di maternitas adalah tentang apa namanya, Jadi beli nih yang ini boleh. perawat yang hamil, perawat yang hamil untuk tetap bekerja. Kemudian ada juga perawat yang sedang menyusui, kemudian dan itu di kasusnya kalau nggak salah itu di RSCM sendiri itu juga belum mengakomodir itu dengan baik gitu. Itu nih kabar dari teman-teman perawat di RSCM, ternyata untuk ibu menyusui sendiri belum diakomodir dengan baik ketika mereka berdinas itu. Nah ini mungkin itu saja Islah sharingnya. Banyak sekali. Ini nanti kita sambung lagi tentang ini ya, kalau teman-teman mau merespon lagi lanjutin tentang Kak ini tadi yang disampaikan Kak ini, tapi boleh. Tapi sekarang mungkin karena Mbak Adel udah gabung dengan kita lagi, boleh mungkin dilanjutkan ya Mbak Adel. Halo Mbak Adel. Halo. Oke. Halo. Are you there? Oke, baik. Ya maaf tadi terputus. Iya, mungkin boleh ya Mbak Ade dilanjutin tadi sampai pada menulis dengan persepsi perempuan. Bagaimana sih kita mengutarakan ya Mbak, apa sih bedanya dengan ketika kita menulis menggunakan perspektif laki-laki? Mungkin Mbak Adel bisa melanjutkannya, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Isla. Mohon maaf tadi tersendat. Ya tadi kan saya sudah menyinggung sedikit ya tentang l'écriture feminin atau writing as woman, menulis dalam perspektif perempuan yang pastinya berbeda dengan perspektif laki-laki. Nah, biasanya ada kecenderungan untuk menganggap tulisan-tulisan perempuan itu sifatnya lebih emosional. Kayak gitu, maksudnya lebih kalau yang itu pengarang-pengarang perempuan itu distereotipkan bahwa tulisan-tulisannya itu pasti lebih lebih emosional, kemudian lebih intinya tidak ada sesuatu yang ditawarkan, tidak ada sesuatu yang itu mengedukasi, tidak ada sesuatu dianggap, tidak ada sesuatu yang tadi ya rasional, hanya emosional. Nah padahal sebenarnya meskipun misalnya perempuan itu menulis pengalamannya, tapi kan pasti ada sesuatu yang ingin dia tonjolkan, sesuatu yang pengetahuan yang orang lain tidak tahu, yang itu kayak tadi misalnya bagaimana sih pengalaman seorang perawat pakai APD ya kan. Nah itu kan tidak dialami oleh yang mungkin perawat laki-laki yang juga sama-sama pakai APD, tapi kan tidak mengalami itu gitu kan. Nah itu bagaimana kemudian ketika tulisan itu disampaikan gitu ya secara jujur dengan dari emosi yang dia rasakan, pengalaman yang dia
Hilang. HP-nya senelpon. Hilang lagi. Iya. Halo, Mbak Adel. Mungkin gangguan Adel. Oke. Oke, jadi kita terputus lagi dan oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke diskusi lagi aja ya mengenai teman-teman, barangkali ada yang ingin menanggapi atau sharing lagi sebagaimana kata boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Aini tadi gitu. Teman-teman juga ngalamin hal yang serupa nggak sih? Seperti Bahtiar dan Mas Edi tadi gitu ya. Dalam prakteknya di rumah sakit tuh lebih banyak lagi masalahnya daripada itu gitu. Apakah teman-teman yang praktek di rumah sakit menemukan hal-hal yang seperti itu? Silakan. Barangkali ada yang ingin sharing, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Dek. Iya. Salam kenal semua ya. Salam Saya kenal. Nini. Halo, Nini. Dengar ya? Dengar suara saya? Dengar Ibu. Iya. Kebetulan kalau lihat Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang muda, yang kelihatannya berbakat sekali ya. Ya saya mungkin sedikit memberikan sharing ya selama saya bekerja kurang lebih saya jadi perawat sekitar 24 tahun, mungkin ada yang baru lahir ya. Sekitar 24 tahun saya sudah menjadi perawat, terus kebetulan saya sudah pernah berdinas di 3 rumah sakit yang semuanya di rumah sakit Saiful Anwar Malang, rumah sakit rujukan di Jawa Timur, kemudian pernah di rumah sakit Jiwa Lawa. Selama saya menjadi perawat, alhamdulillah yang saya rasakan tidak ada diskriminasi antara gender perempuan dan laki-laki, itu yang saya rasakan tidak. Karena sewaktu saya mulai merintis sebagai perawat itu, yang saya lihat mereka tidak melihat gender itu kamu laki-laki atau perempuan, tidak, tapi dari segi pendidikan dan segi skillnya yang saya rasakan. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu untuk masalah gender tidak saya rasakan. Kemudian untuk peran ganda memang ya, kebetulan saya mempunyai anak kecil-kecil balita itu waktu saya bisa pulang untuk menyusui anak saya, terus kembali lagi bekerja. Jadi saya rasa untuk peran ganda waktu menyusui tidak bermasalah, tetapi peran sebagai ibu dan istri itu ya tentunya berbeda dengan yang laki-laki ya. Karena istri itu harus memasak, harus menyiapkan segala sesuatu yang memang untuk keluarga. Jadi untuk peran ganda memang saya rasakan, tapi kalau untuk perbedaan gender itu selama ini tidak saya rasakan. Mungkin itu yang saya sharing, mungkin teman-teman beda ya, karena mungkin saya bekerja di rumah sakit yang relatif besar mungkin ya, mungkin. Terus menganggap saya itu juga sudah senior, jadi beliau-beliau yang sudah dulu ada di rumah sakit itu tidak menganggap saya sebagai perempuan yang lemah atau yang bagaimana, tapi tetap menganggap saya sebagai orang yang mempunyai skill dan kemampuan. Memang kalau yang di UGD ataupun ruang bedah itu memang laki-laki lebih diutamakan, karena mungkin dari faktor
resikonya kan lebih besar kalau perempuan untuk ngangkat pasien untuk membiarkan itu kan memang relatif lebih lebih lemah ya dibandingkan laki-laki. Jadi untuk yang di IGD tergantung dari tingkat pendidikan dan lamanya kita bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Moderator. Nining. Terima kasih banyak Bu Nining. Sebenarnya kita kan di sini fokusnya kemarin kan perawat perempuan Bu. Jadi kita nggak memberikan batasan senior junior gitu Bu. Jadi it's okay, kita akan bersuara bareng-bareng gitu Bu. Jadi nggak ada yang senior, nggak ada yang junior. Saya juga mungkin selisihnya nggak banyak kok Bu. Oke, ada lagi yang ingin sharing? Mbak Adel udah gabung lagi belum ya? Nggak tahu lah sendiri. Iya, kayaknya saya soalnya baru menggunakan Google Meet juga, jadi kayak agak culture shock. Oke, kita balik. Kayaknya kurang sedikit kan? Nah, boleh dilanjut dulu Mbak Adel? Silakan. Ya, ini udah slide terakhir ya. Mungkin slide terakhir ini lebih ke motivasi sih ya. Kenapa kita harus percaya diri gitu. Kita harus bangga menulis sebagai perempuan, atau kenapa kita harus percaya diri membagikan pengalaman kita kepada pembaca sebagai khususnya sebagai menyebutkan. Ini saya mengutip dari catatan Najwa yang menurut saya karena di satu sisi saya mengidolakan Najwa dan di sisi lain dia lagi pada saat itu memposting tulis dari perempuan untuk perempuan. Nah, ini saya sedikit bacakan poin-poinnya. Yang pertama, kalau kita merasakan mungkin ya perempuan, ketika kita sekadar membuat pilihan saja itu sudah menjadi tantangan tersendiri buat kita. Ketika misalnya ada saya pernah mempunyai seorang tetangga yang dia perawat juga kebetulan, dan ketika dia memilih untuk menjadi relawan COVID-19 itu dia sebenarnya ditentang oleh keluarganya itu karena jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kalau kita perempuan tuh pasti ada tantangannya. Itu. Kemudian terkadang, nah ini nyambung dengan yang kedua, terkadang ambisi perempuan dianggap menentang tradisi. Nah itu ya, jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin beberapa teman-teman di sini rasakan bahwa sebuah ambisi kita yang itu sebenarnya kita pandang sebagai mungkin meningkatkan karir kita apa tapi biasanya dianggap bertentangan dengan tradisi, mungkin bertentangan dengan tradisi keluarga ataupun mungkin tradisi masyarakat gitu. Kemudian perempuan itu yang memberani unjuk diri biasanya seringkali dihindari. Iya, tapi juga sesama perempuan juga mungkin menganggapnya sebagai ancaman. Nah itu mungkin bisa juga ada pengalaman yang seperti itu. Kemudian sebenarnya tidak ada yang tahu siapa perempuan kecuali diri kita sendiri. Itu tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menjadi perempuan yang itu punya pekerjaan ganda, punya beban ganda kecuali diri kita sendiri. Dan kita sebagai perempuan itu sebenarnya sudah terbiasa untuk bekerja lebih keras daripada laki-laki. Pintu yang itu sudah mungkin terbuka lebar untuk laki-laki, sebagai perempuan kita harus mengetuknya atau bahkan mendobraknya lebih keras, gitu kan. Nah, seperti itu mari kita membangun sebuah lingkaran ya kan yang mungkin di sini Invernia mewadahi itu gitu ya, membangun lingkaran untuk berbagi pikiran, berbagi perasaan dan memupuk keberanian sebagai perempuan, apalagi dengan profesi yang saat ini
berada di garda terdepan gitu ya dalam penanganan COVID-19 ini gitu. Dan mungkin pengalaman dari teman-teman semua sebagai perawat perempuan sangat diperlukan untuk diketahui oleh masyarakat luas gitu ya, diketahui oleh pembaca supaya masyarakat ya menghargai gitu kan, lebih menghargai dan juga lebih memahami. Tidak mudah gitu, saya yakin itu tidak mudah. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Saya mohon maaf kalau sempat terputus-putus. Ini kelemahannya online ya kayak gini ya. Iya, ini ada satu buku itu judulnya The Betrayal of Technology. Jadi ya ginilah, teknologi itu memang canggih tapi terlalu banyak pengkhianatan yang bisa mengancam kita gitu. Yang ini salah satunya yang kita alami sekarang ini. Tapi terima kasih banyak Mbak Adel, sangat mencerahkan, sangat mencerahkan kami beberapa poin yang Mbak sampaikan gitu ya. Ada teman-teman ada yang mau sharing lagi, silakan. Bebas, kita santai aja, kita ngobrol santai aja. Kalau mau sharing atau punya unek-unek silahkan. Jadi boleh slide-nya ditampilin. Oke, sorry. Ada lagi silahkan teman-teman yang mau sharing atau Mas Tia. Ya, jadi sebenarnya poin yang disampaikan Mbak Adel terakhir tadi tentang membangun lingkaran, memang iya gitu ya, kita kan dari kemarin bersapa-sapaannya itu hanya lewat pengumuman, lewat Instagram, lewat WA, grup, itu pun baru-baru gitu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, kami dari Invermia Publishing, saya Isla, saya pimpinan redaksi di Invermia Publishing, itu bekerja sama dengan Ukompeten ya, sebuah platform digital yang nanti teman-teman bisa buka web dan Instagramnya. Ini menggagas tentang empowerment, khususnya untuk sekedar sharing informasi tentang pentingnya atau seberharganya itu kita sebagai perempuan, terlebih teman-teman yang bekerja di dunia keperawatan seperti itu. Kita masih ada waktu sampai maksimal jam 8. Kalau misalnya teman-teman masih ingin atau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai program ini, boleh. Dan Mbak Adel, kalau tadi saya nggak tahu udah disampaikan belum ya kalau pemilihan wanita dan perempuan itu gitu. Memang itu sengaja gitu ya, kita memikirkannya gitu. Jadi memang kita pakainya perempuan gitu. Kalau saya nggak salah ingat kan, kalau wanita itu kan dari bahasa Jawa ya, yang artinya wani ditoto alias mau diatur gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh perempuan hanya jadi objek gitu. Nah, kalau wanita itu hanya jadi objek gitu, gelem mau bersedia ditata atau diatur, sehingga oke, kita pakainya perempuan bukan wanita lagi gitu. Oke, ada yang mau sharing lagi teman-teman? Aktivitasnya saat ini
menjadi dosen keperawatan di salah satu universitas swasta di Palembang. Gitu. Nah, saya ingin sharing dari sisi dunia akademik kayak gitu yang sedang saya tekuni menjadi dosen S1 keperawatan. Nah, kalau dari permasalahan yang pembagian tugas ataupun hak antara perempuan dan juga laki-laki, kalau di dunia akademik, alhamdulillah kami tidak menemukan benturan dari perbedaan gender itu. Jadi kalau akademik yang jadi kaprodi, misalnya jadi sekdekan kayak gitu, itu tidak mempermasalahkan untuk peran gendernya, dia mau laki-laki mau perempuan. Kalau di akademik kita mendapatkan antara laki-laki dan perempuan itu sangat terlihat nampak menunjukkan kekompakan kayak gitu. Jadi kita kan kalau pendidik itu seperti kayak terlihat lebih mengayomi mendidik anak-anak mahasiswa kayak gitu ya. Jadi anak-anak mahasiswa, jadi dan mahasiswa pun nggak selamanya mereka pergaulan di antara sesama pelajar, sesama mahasiswa itu baik-baik saja kayak gitu kan. Jadi kadang ya kayak ada anak SD juga masih berantem juga, itu ada kayak gitu kan ya. Saya pernah pengalaman waktu mengajar itu ada kelas antara mahasiswa perempuan dan laki-laki berantem. Nah di sana itu jadi ketika saya mendamaikan mereka, mungkin laki juga agak kesulitan kayak gitu untuk memahami. Jadi manggil ke yang dosen bapak-bapak, mana nih dosen yang bapak-bapak, tolong ditenangkan dulu gimana cara menenangkan kasih laki-laki kayak gitu. Nah itu sih yang kalau dari dunia akademik yang kita alami kayak gitu. Nah dan juga biasanya gini, kalau di dunia akademik itu kita sering visitasi mahasiswa, misalnya PKK gitu ya Mbak ya, praktik klinik di rumah sakit. Nah itu memang biasanya yang dosen laki-laki dikasih penempatannya yang jauh rumah sakit yang jauh. Itu jujur kita seperti itu juga sih. Kadang yang apalagi tadi yang udah ibu-ibu gitu kan, yang harus meninggalkan anaknya misalnya berhari-hari untuk dinas keluar juga. Terima kasih Mbak Rora dari Palembang. Iya, jadi teman-teman info lagi, 30 peserta yang terpilih kemarin yang ada di sini itu memang alhamdulillah ya, kami sangat kaget awalnya, ternyata itu banyak yang berasal dari luar Jawa gitu. Jadi nggak hanya yang di Jawa gitu, dari Indonesia Timur pun banyak. Makanya ketika bikin jadwal itu kita agak bingung juga, aduh kalau dikasih agak malam, di sana kan terpaut 1 jam gitu kan. Jadi akhirnya kita pilih jam segini gitu, meskipun akhirnya beberapa juga ada yang nggak bisa hadir di malam ini gitu. Dan terima kasih Mbak Rora, memang saya melihat tantangan bagi akademisi mungkin nggak begitu kentara ya. Mungkin nanti Pak dosen yang lain bisa bercerita, Pak Heri dan Pak Tia. Tapi mungkin yang lebih banyak ditemukannya itu yang menjadi praktisi sebagai perawat gitu. Atau bagaimana Pak dosen, sama nggak melihat ketimpangan itu juga atau enggak? Mungkin saya bisa berpendapat, Relator. Kalau saya setuju banget dengan Nurse Rora tadi, ya hal yang 99% mirip banget. Contohnya saja misalkan, karena kebetulan saya orang komunitas, turun lapangan nih atau melakukan supervisi ke mahasiswa yang tempatnya agak jauh. Nah, yang perempuan ini karena mungkin kita sok-sokan pengen terlihat care gitu ya. Biasanya saya menunjukkan saya aja Bu yang di jauh, itu sok-sokan saja. Dan juga sebagai salah satu trik mendekati pemimpin mungkin.
atau kepala departemen. Seperti Nah, yang itu sangat, kalau untuk masalah gender tidak ada permasalahan karena kebetulan kami di keperawatan itu, kebetulan di Unhas itu menjadi fakultas sendiri, fakultas keperawatan. Ini berdiri. Dan pos-posnya itu semua rata-rata perempuan. Jadi kalau menurut saya budaya patriarki, budaya ketidaksetaraan gender itu tidak terlihat kalau di dunia pendidikan itu sendiri. Ya karena kami adalah minoritas di sini, mungkin kami yang sedikit terrepresi oleh perempuan itu sendiri karena kita adalah minoritas. Jadi mungkin di sini itulah enaknya kalau di keperawatan karena budaya patriarkinya tidak menonjol karena kita dari segi jumlah itu lebih sedikit dibandingkan perempuan. iya menarik, tapi yang saya garisi itu kayak yang obrolan, yang istilah dipakainya Mbak Rora ya, kolaborasi gitu. Jadi memang sebenarnya menunjukkan keunggulan itu kan antara laki-laki dan perempuan itu kan bukan suatu yang nomor satu gitu. Nanti bisa dikoreksi Mbak Adel ya. Tetapi yang paling penting justru kan bisa seimbang. Tujuan dari women empowerment itu kan kesetaraan, bukan pengunggulan gitu kan. Jadi istilahnya Mbak Rora bahwa di dunia pendidikan itu justru mementingkan kolaborasi itu mungkin justru sangat tepat gitu ya. Dan saya melihat kenapa hal-hal yang berbau kan sedikit banyak tentang peran dan gender pasti kan dapat kan kalau di keperawatan juga gitu kan. Jadi lebih aman gitu ya, orang-orang yang kita hadapi itu lebih mudah gitu. Tetapi kalau di rumah sakit kan nanti kita terjun ke lapangan yang orang-orang itu lebih homogen yang kita temui, mereka berasal dari kampus yang nggak sama gitu kan gitu. Atau Mbak Adel mungkin boleh menambahkan tentang gimana ini Mbak Adel, ternyata tantangannya itu berbeda loh gitu. Kalau misalnya laki-laki yang dikasih job yang lebih berat itu gimana? Apakah itu hanya yang misalnya itu tuh sebenarnya kayak loh, malah perempuan tuh kayaknya istimewa banget sih, kok malah jadi kelihatan gini, atau itu justru ya enggak, tujuannya kan untuk memudahkan aja gitu. Mungkin bisa dielaborasi ke situ gimana Mbak Adel? Iya, menurut saya sepakat dengan yang dikatakan Mbak Isla tadi. Kenapa bias gender itu tidak atau minimal sekali terjadi di dunia akademik, karena tadi ya memang sedikit banyak kan mereka sudah teredukasi gitu. Tetapi saya sih kalau untuk tadi ya mungkin ada hal-hal yang gerbong khusus perempuan biar meminimalisir yang ibu-ibu menarik rambut seorang mbak-mbak karena dia nggak mau mengalah gitu loh sama ibu-ibu ini gitu. Padahal sebenarnya bapak ini nggak salah, kayak gitu tuh sebenarnya kekerasan antar perempuan tuh lebih kejam dibandingkan antar perempuan dan laki-laki gitu. Kalau zaman sekarang itu justru yang menjadi miris adalah sesama perempuan tidak lagi saling mendukung atau tidak lagi saling membackup, tetapi justru kekerasan itu muncul biasanya dari sesama perempuan sendiri gitu loh. Jadi misalnya kompetisi dalam bidang karir, kompetisi dalam bidang itu pelakor dan seterusnya
hebatnya justru yang komen-komen yang terkejam itu dari netizen perempuan kan gitu, itu bukan dari laki-laki gitu. Nah itu yang harusnya menurut saya itu miris ya gitu. Bahkan sesama perempuan bukannya membangun lingkaran tadi untuk memupuk keberanian, tapi justru itu tadi gitu, justru mereka lebih kejam gitu daripada mulutnya lagi gitu kan. Itu yang menurut saya wah. Iya, betul. Bener banget Mbak. Saya sering ketemu dengan ibu-ibu yang di fakultas saya itu aja liatin mereka gitu, drama-dramaan, kelahi dan sebagainya. Iya, maka dari itu menurut saya mungkin tantangannya sekarang kesetaraan itu tadi ya, mungkin tidak hanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi kesetaraan sebagai manusia tadi gitu. Bagaimana kita yang memanusiakan manusia gitu, itu menurut saya gitu. Iya, jadi dapat satu poin lagi deh. Kita ngalir diskusinya dan dapat satu poin lagi bahwa apa ya, saling mendukung sesama perempuan ya. Itu yang justru itu lebih tajam ketika ditancapkan perempuan ke sesama perempuan gitu kan, ketimbang laki-laki ke perempuan gitu kan. Dan itu it really matters now gitu kan. Itu kayak oh iya ya gitu. Jadi saya jadi kepikiran bahwa semoga gitu ya program ini juga bisa membawa ke arah situ gitu ya, karena kita tuh ya perempuan ke perempuan, dan saya memberikan apresiasi sekali kepada dua laki-laki, Mas Eri dan Bahtiar. Saya sangat mengapresiasi itu karena laki-laki yang mau support gitu kan, ibarat mau mendengarkan gitu. Dan saya sangat berterima kasih gitu untuk waktu dan kesediaannya gitu. 2 menit lagi teman-teman, apa ada yang ingin sharing lagi? Masih ada 2 menit. Nah, kalau tidak ada mungkin kita butuh suara dari ini ya, perawat yang menangani COVID-19. Mungkin ada dari teman-teman nih. ada nggak ya yang jadi perawat COVID-19 malam ini, hadir nggak ya? Iya, itu salah satu insight yang sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya. Kemarin ada sih mereka. Iya, halo. Siapa bro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya. Bismillah. Perkenalkan saya Maila Rini. Kebetulan saya di Polewali, kerja di Rumah Sakit Umum Polewali Mandar, dan Rumah Sakit Polewali itu termasuk pusat rujukan di Sulawesi Barat, termasuk juga rujukan COVID-19, pasien COVID. Dan saya ini masih karantina nih hari ini. Kalau masalah perlakuan dan pengakuan terhadap gender perawat perempuan dan laki-laki di rumah sakit kami itu sepertinya nggak ada ya. Dan saya rasakan seperti itu. Bahkan di tim COVID kemarin saya terpilih sebagai lead. Biasanya kemarin-kemarin itu yang gelombang pertama dengan gelombang kedua itu yang leadernya itu laki-laki.
Tapi khusus untuk gelombang ketiga, gelombang saya itu justru leadernya itu perempuan. Jadi itu juga sudah jadi poin sendiri penilaian terhadap perempuan, bahwa bukan masalah gender yang dinilai atau dipertimbangkan, tapi memang kompeten. Kalau memang kompeten ya silahkan. Selanjutnya barangkali kegiatan-kegiatan saya di bencana, yang namanya bencana kan biasanya perempuan itu di belakangin gitu, yang diturunkan duluan itu yang laki-laki gitu. Ya itu barangkali wajar ya, karena contoh waktu di Palu kemarin teman-teman turun, saya nggak jadi turun karena katanya situasinya belum kondusif gitu, karena perempuan itu kan kebutuhannya sangat agak ribet ya, lagi menstruasi lah, kemudian di sana kondisinya nggak ada air, nggak ada tempat mandi dan lain-lain gitu. Jadi nggak berangkat itu bukan berarti bahwa saya di apanya diabaikan gitu, ditamakan laki-laki, nggak mungkin. Dan justru saya menjadi Sri Kandi di situ, karena rata-rata itu pematerinya sebetulnya laki-laki. Jadi kalau misalnya kumpul itu, saya itu kayak dilindungin oleh Arjuna gitu. Saya Sri Kandinya gitu. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa juga. Kemudian barangkali itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau pengalaman selama di COVID sebagai leader itu adalah tugas tambahan di sana, karena ada situasi-situasi memang yang membuat kita kesulitan, apalagi kalau perempuan. Tapi kebetulan waktu saya di sana itu selama 6 dan untuk apa ya, untuk pemilihannya, seleksi perempuan, seleksi tugasnya untuk masuk ke dalam tim itu memang apa ya, dikedepankan, diprioritaskan perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan menyusui dan lain sebagainya. Jadi yang punya banyak waktu lah gitu, jadi nggak ada masalah kemarin. Dan yang lain-lain mungkin apa ya, sensasi-sensasi menggunakan hazmatnya barangkali ya. Jadi menggunakan hazmat itu dalam hitungan jam saja itu sudah gimana gitu rasanya, karena kita menghirup CO2 yang kita buang, itu lagi yang kita hirup. Jadi pada saat kita kehilangan nafas gitu ya, kita butuh waktu di situ menguatkan diri bahwa kita bisa, akhirnya kita bisa mendapatkan napas yang kedua. Itu luar biasa, itu momennya itu di situ yang nggak bisa dilupakan. Jadi tidak adalah perbedaan antara gender perempuan dan laki-laki di tim saya kemarin, dan bisa bekerja sama dengan baik, dan pengakuan dari manajemen itu juga tidak ada perbedaan dari segi insentif dan lain sebagainya. Kali itu yang bisa saya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak. Kakimu. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Mas Heri, Mas Tiar, cukup? Jadi Mbak Adel, ada lagi? Kalau saya sih udah ya. Udah, cukup. Teman-teman udah nggak ada lagi ya?
Nah, kalau nggak ada untuk sesi ini sepertinya cukup. Saya mengucapkan kalau Mas Heri dan Mas Tiar ini nanti akan tetap stay di grup dan akan membimbing kita sampai proses selesai gitu ya. Nah, teman-teman terima kasih banyak untuk yang sudah hadir malam ini. Untuk yang tidak, nanti kita rencanakan akan ada kelas susulan, tetapi teknisnya akan kita kabari setelah ini. Semoga akan bisa mengikuti ya apa yang kita sampaikan malam ini. Nah, sebagai feedback dari forum ini, teman-teman akan mendapat satu semacam PR, tetapi tidak susah, tidak akan memberatkan. Sampai akhir, dan progresnya itu kita hitung per minggu gitu. Jadi satu minggu itu akan harus ada progres dari teman-teman. Nah, penugasannya apa atau PR-nya apa, nanti kita sampaikan teknisnya atau lebih rigidnya di grup yang kita punya gitu ya. Ada pertanyaan untuk malam ini? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau gitu cukup. Kalau kesimpulannya nggak perlu kan ya disimpulkan, nanti ribet lagi udah sampai mana-mana. Pokoknya kita seperti istilah Mbak Adel tadi, percaya diri, bangga untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan yang kita punya melalui proyek perawat perempuan menulis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Sampai jumpa depan. Untuk minggu depan kita ada temanya adalah seputar teknik, lebih ke teknis. Bagaimana sih atau prosesnya seperti apa sih ketika kita akan menerbitkan bukunya teman-teman ini nanti gitu ya. Nanti bersama saya dengan teknik menulis kreatif. Jadi teman-teman kan biasanya yang dari keperawatan ini kan sistemnya esai, karena kita sharing pengalaman. Jadi bukan model semacam jurnal atau artikel gitu ya, tetapi esai. Nah, untuk teknik menulis nanti akan dipandu oleh Mbak Kiki, Klarasia Kiki gitu ya. Jadi minggu depan akan ada saya dan Klarasia Kiki yang juga S2, lulusan S2 UI Ilmu Sastra ya. Nah, untuk malam ini saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Salam semua, sehat semua. Jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.